Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham grup karya. Yang pertama ada WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima PTPP, keenam JSMR, ketujuh Kras, dan terakhir Jikon. Langsung saja ke saham pertama ada WG yang ditutup menguat 2,89% ke harga 142. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia buka semarinya WG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, grup karya kemarin kena dampak sektor rotasi ya, dan akhirnya ditarik naik juga selain transportasi dan bank digital, dan kelihatannya WG sudah berhasil menembus resisten minornya di 140 area ini dan cukup bagus ya. Dengan kondisi seperti ini apalagi besok hari Jumat cukup bagus juga. 2 hari lagi perdagangan, hari ini dan besok, kalau bisa sampai 150 itu sinyal bagus untuk WG. Ada peluang pembalikan arah, mencoba uptrend. Target uptrendnya itu kalau melihat historinya bisa ke 160 itu aja dulu ya. 150 160. Nah, ini akan diujinya dua resisten yang akan diuji oleh WG. Jadi seperti itu, WG juga tembus 140 dengan volume besar, MACD juga mengarah ke atas, berkat di atas juga meningkat. Sepertinya ini valid break, semoga aja bertahan. Seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Witon yang ditutup di harga 175, menguat 1,74%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekerja semarinya Witon di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon juga sudah akan mencapai area resisten yang akan dia uji 180. Kalau melihat historinya dari swing low ke swing high ini, dengan membaca dengan Fibonacci retracement aja udah bisa kebaca ya. Dia mantul dari 1618 di 160 kan. Ya, jadi kalau untuk Witon sudah di area pucuk, lebih baik wait and see aja dulu. Ketinggalan ya. Siapa tahu nanti dia ada koreksi di sekitaran 165, 170. Area ini ya itu menarik untuk coba ya. Kemungkinan kalaupun dia mencoba akan uptrend dan sementara kepentok 180, palingan konsolidasi, dan support yang seharusnya dijaga oleh Witon itu 165. Tapi kalau dilihat support kuatnya ya 160, 158 itu. Jadi seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WSKT yang ditutup juga menguat 4,63% ke harga 316. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semarinya WSKT ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSKT juga mantul dari 280 dan dia berhasil break hari ini resisten 300. Sepertinya ini sinyal untuk dia balik arah, mencoba minornya uptrend sampai kenaikannya, tapi ini disclaimer on 360 370. Peluang besar ke situ, tapi ada prosesnya. Dan seperti biasa di saham downtrend itu nggak terus turun, pasti ada titik-titik di mana dia mantul. Jadi bisa dimanfaatin juga ya. Saham downtrend selalu bikin cut loss nggak juga. Yang penting tahu di mana ada buying power di area support, ikutan juga beli. Ini kan dia mantul dari 280-nya. Jadi seperti itu untuk WSKT. Menurut saya ini valid break, 300-nya dijaga. Bisa dipakai support kuat 300 untuk WSKT. Seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross dan ada bullish divergence. Harga sahamnya turun, indikator MACD-nya naik. Sinyal bagus. Kalau untuk mematahkan tren downtrend dari semenjak September 2022 360 350 tembus itu baru sinyal uptrend. Ya, ada peluang uptrend nggak ya? Tetap ada peluangnya. Ya kalau dia bisa sampai 360 dari harga sekarang sudah cukup lumayan oke juga kan. Gak perlu nunggu sampai uptrend. Cut lossnya sekitar 6%. Target profit ya sekitar 13-14%. Risk reward 1/2. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup di harga 685, menguat 3%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekerja semarinya Wika ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika ada distribusi, tapi volume mulai meningkat dan sinyal bagus. Low Maret COVID itu sempat jebol, tapi kemudian dijaga, ditarik
turun naik lagi. Ya, ini 2 kali coba turun terus tarik naik dengan volume besar. Kondisi seperti ini kalau Bapak Ibu nekat ya, ini menurut saya juga ada peluang technical rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya, nih doji kalau 1-2 hari ke depan bisa tutup di atas 700 tuh bagus. Ada peluang 1-2 minggu ke depan ke 780 sampai 800. Ini juga kalau berminat dan sabar, risknya kecil aja nih. Stop loss-nya nggak usah jauh-jauh. Pokoknya tutup di bawah 650, 645, 640 tuh cut loss aja sekitar 5-6%. Target profit minimal 750, itu 10%, apalagi ke 780, 800. Risk reward 1/3. Ini menarik, yang penting sabar aja. Kelihatannya juga volume mulai meningkat dan mulai konsolidasi. Supportnya ya jangan turun dari 650. Itu aja kalau berminat ya, tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang ditutup menguat 3,09% ke harga 466. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka kemarinnya ADI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADI juga mantul dari 420-nya yang waktu itu saya buat ya, support quote-nya di 400 dan ternyata nggak jauh, di 420 aja udah mantul. Dia ternyata nutup gap aja, habis itu naik lagi. Dengan kondisi seperti ini udah bagus, sudah break 440. Sepertinya tetap arahnya juga ke atas ya. Kalaupun koreksi, menurut saya koreksi kecil paling ke 440 itu udah naik lagi. Target kenaikannya ini perubahan praksi harga 500 minimalnya untuk ADI. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk ADI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 650 menguat 2,36%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya PTPP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP juga mantul dari level psikologis dari support angka genap 600 dan ya dia arahnya ke atas, targetnya 680 700 ini ya. Cuman harga sekarang hitung-hitung aja kalau nekat beli ya. Dia berhasil break area resisten, cuman harganya yang kurang ideal. Kalau Bapak Ibu berminat tetap stop loss di bawah 600 ya bisa aja kalau mau beli. Cuman ya menurut saya ketinggalan ya. Kalau baru beli harga sekarang atau beli buy on break karena volumenya besar, ya bisa cut loss mepet di bawah 630, cut aja dulu, atau ya sekalian di bawah 600. Seperti itu. Kalau dilihat ada sinyal mencoba juga uptrend di bulan Februari, mungkin ya dari akhir Januari ini sampai bulan Februari itu peluang besar sih lanjut naik. Target naiknya itu terdekat 720 dan bisa sampai kalau melihat historinya ini 800. Semoga aja ya pola dead cat bond-nya itu sampai 800 baru koreksi lagi. Menguji EMA 60-nya ini garis hitam ya. Semoga sampai. Seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di harga 3090 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya JSMR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JSMR kondisi seperti ini konsolidasi ya. Supportnya akan dijaga 3000. Kecil kemungkinan kalau dia turun lagi dalam. Ya kalau dia sampai turun dari 3000 itu downtrend, lanjut ke bawah. Itu aja kuncinya. Risknya kecil ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat, stop loss saja di bawah 3000. Itu ya. Doji di area ini. Nah, ini kan harga-harganya tanggung antara benar naik atau enggak. Ini kayaknya sih peluang besar ada lanjutan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada buangan ya satu candle lagi lah. Mungkin ya 1-2 hari ke depan koreksi dulu, nutup gapnya ini. Ini kan kelihatan ada gap. Harga penutupannya nggak ketutup. Jadi itu ke situ mungkin ya. Tapi oke nih, JSMR jelek-jelek konsolidasi. Menurut saya loh ya, konsolidasi aja. Range-nya tuh 3000 sampai 3200 nih. Naik turunnya 6% lumayan. Harga sekarang harga pertengahan. Apakah hari ini pasti turun? Belum pasti. Pokoknya siapa tahu dikasih harga murah di bawah 3090 ya nekat aja. Semestinya JSMR nggak turun lebih dari 3000. Kalau turun dari 3000 tutup di bawah itu berarti bisa lanjut downtrend turun. Tapi kelihatan kan pola-pola saham ini ada arahnya pada naik. Jadi kemungkinan dia turun sebentar untuk naik. JSMR mestinya nggak lebih dari 3000 turunannya. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup di harga 304 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semarinya Crush
didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Crush pelan-pelan coba naik dan dia berhasil menembus 300-nya lagi. Kondisi seperti ini kalau nekat ya. Karena kalau saham grup karya naik, GSMR naik, biasanya Crush juga ngekor. Tapi ya itu, kalau Bapak Ibu berminat, stop loss saja tutup di bawah 290 untuk Crush. Seperti itu. Untuk Crush, MACD sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, berkat di atas juga meningkat. Kalau dilihat dari candle weekly-nya minggu lalu, ada perlawanan, cuman minggu ini masih ada ekor. Tapi baru 2 hari perdagangan hari ini dan besok kita lihat tembus gak dia 310-nya. Kalau tembus sih oke nih untuk Crush. Seperti itu untuk Crush. Langsung saja ke saham terakhir, ada Jikon yang ditutup menguat 8,62% ke harga 126. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya Jikon diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Jikon juga pelan-pelan naik ya, dan di level 100-nya dia mantul. Lumayan tuh ya, bukan ya, di 104 105 dan naik 25 poin, cukup besar ya, hampir 18%. Dan ya ini bisa konfirmasi break. Coba ditarik dari atas seperti ini biar kelihatan. Nah ini kan berhasil break. Apakah ini pola Bollinger Wedge-nya dipatahkan dan dia lanjut uptrend? Dengan kondisi seperti ini tunggu koreksi aja dulu ya, jangan beli saat hijau. Dan kelihatan memang volume besar, cuman hati-hati bisa jadi ada profit taking, salah momentum menurut saya. Kalau beli lebih menarik kalau dia ada koreksi dulu ya, jadi risknya kecil. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli karena sudah hitung siap cut loss, misalnya tutup di bawah EMA 20-nya ini sekitaran 8%, ya silahkan juga. Lebih bahkan nih 10%, target profit terdekat 7% aja ke 136 sampai 140. Ya sama lah, risk reward 1:1 kalau baru beli harga penutupan hari kemarin ya. Kalau belum punya, menurut saya lebih baik tunggu koreksi dulu ya, dikasih koreksi dikit nekat. Tapi disclaimer on. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.